Bu Endang apa kabar? Baik, sehat, berkelimpahan. Oh ya, kenapa memilih kata itu? Ya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan dari pembelajaran, kan? Maksudnya? Ikut-ikutan dari pembelajarannya di Nusantara Group. Kemudian ternyata kata-kata itu sungguh hebat. Semua kehidupan. Hebatnya di mana? Hebatnya setiap hari, setiap saat kita akan terpacu dengan kata-kata bahagia, berkelimpahan, sehingga tidak ada mengeluh, tidak ada keluhan di sana. Begitu kalau saya merasa. Sudah berapa lama Bu di Dinasti Nusantara? Ya 3 tahun lah, dari 9 Februari 2020. Awal itu ada yang mau pinjam saudara saya itu. Ada yang mau pinjam uang untuk biaya apa ya, sekolah anaknya apa gimana itu. Saya nggak punya, saya punya sedikit. Waktu itu mau 100 tapi saya punya 60. Maksudnya punya anak 60? Enggak, dia mau 100, itu keluarga saya kok. Saya hanya punya 60, kalau ini saya berikan seperti awal saya pemikiran, ini sudah nggak punya saya. Betul. Terus Pak Bambang datang, kami kira nganggur tawong mau kertas we, begitu. Kertas kok disimpan. Nah itu kalau diuangkan, kemudian masuk ini bisa minjami, itu beres. Lah ning piye ati langsung dilera iso, berarti belum, besok ke paniko. Tuh. Terus kemudian bener saya pinjem ke Bukopin waktu itu. Bisa nyili 1 juta, saya punya uang tak masuk ke, santai sekali. Berputar terus. Saya dalam setahun itu nggak boleh diganggu ya. Nggak boleh diganggu. Saya terus. Jadi menurut Ibu pengelolaan keuangan di Dinasti Nusantara Group ini bagus ya, dan sudah terbukti. Terbukti, saya nggak pernah meleset grupnya. Waktu saya dipertemukan, saya sekeluarga mas waktu itu. Saya ada menantu, ada anak saya, terus sama Pak Bambang ke Solotigo. Kemudian di sana saya diajarkan doa untuk mencipta income harian. Danan menulis 500 kali, saya tertarik sekali itu. Oke, pertanyaan saya, apa yang membuat Ibu pada saat itu yakin bahwa ini salah satu cara untuk bisa mewujudkan itu? Padahal kan nulis. Apa? Itu diinspirasi dari saya bertekupan itu. Mengapa saya kemudian mantap dengan kata-kata beliau? Karena penyambutan beliau terhadap saya yang orang kecil ini sungguh luar biasa. Saya diajak makan, diajak ngobrol. Ini kan padahal saya sudah diceritain kalau Pak Niko itu orang yang wah, istilahnya uangnya nggak bisa dihitung. Tapi sana saya yang orang kecil, orang desa, dia mengajak, ayo makan dulu. Dia menanggapi saya itu dengan begitu gembiranya. Itu saya menjadi mantap, ini sosok yang tidak sombong itu seperti ini. Setiap jam 3 salat tahajud saya menulis, saya berdoa. Di sana kan nggak masuk akal seorang guru SD mau punya penghasilan sebulan 150 juta. Apa mungkin, Mas? Angka itu muncul dari mana? Muncul dari angan-angan. Saya kepingin punya sejumlah itu. Saya tulis 500 kali. Selama berapa lama? 2 malam apa gimana itu? Apa 5 hari juga. 5 hari masing-masing 55 tulisan ya? Iya. Oke. Iya, betul. Terus suruh menyimpan di almari, tidak usah dibuka-buka, ya, tak taruh di bawah tumpuan baju itu sampai sekarang. Masih ada tulisan itu ya? Masih. Berapa lama penggenapan itu terjadi? Itu terjadi 1 tahun kali Mas ya? 1 tahun kemudian? Iya. Itu.
Jadi saya menjadi semakin yakin dan itu dibuktikan dengan tadi. Setelah saya nagus, ternyata begini. Kemudian ada sekolah beliau istilahnya ya. Ya. Yen arep bahagia orang lain gini. Itu. Tapi sebelum Ibu mengenal Pak Niko ini, dulu Ibu mengenal konsep kebahagiaan itu seperti apa? Konsep kebahagiaan saya itu kalau anak-anak saya taat, soleh, tidak nakal, itu sudah bahagia buat saya. Tidak yang lain-lain. Anak saya kan 3, Mas. Semua nurut, semua sholat. Dia terhadap saya enggak pernah istilahnya Lawan ada, ya. Itu sudah kebahagiaan saya. Soalnya tuh Jadi hanya lingkup keluarga saja. bener, lingkup keluarga. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu bisa berbagi? Senang banget. Saya seneng banget. Karena gini ya, dari dulu saya tuh orangnya kan tertib tapi mengelola sendiri, istilahnya tidak begitu langsung nyanyo begitu kan enggak loh. Kalau sekarang kan ayo mau apa kan gitu, jajan setiap saat sama keluarga, sama anak cucu, sama apa yang istilahnya yang kena udah ayo ikut piknik, oke lah. Sekarang kan bahagia sampai ke sana-sana kan Mas. Itu rasanya kalau sudah bisa traktir temen itu sudah bahagia statis kan. Sudah tidak ada batasan atau ketakutan, wah nanti gimana keuanganku kalau begini-begini. Tapi dulu sebelum purna tugas ada bayar. Harus tertib. Kalau mau piknik belum bayar ya bayarmu kapan dulu. Kalau sekarang berangkat dulu, apapun saya bayari, begitu selesai hitung. Oh kamu besok bayarnya sekian. Saya udah lebih, belikan kaos. Begitu. Sekarang seperti itu saya. Sudah berapa kali ikut kelas kehidupan, Bu? Berapa? Saya jarang-jarang nih Mas. Saya cuma lihat YouTube-nya. Nah, dari YouTube kan itu ada banyak sekali kan. Yang paling mengena buat kehidupan Ibu apa? Ada enggak satu cerita lah, satu statement Pak Niko atau satu pengajaran yang paling menancap gitu? Yang paling menancap itu tadi Mas. Sementara yang lain belum. Hanya kalau ingin bahagiakan orang lain itu. Setelah melihat bahwa kunci kebahagiaan itu berbagi dan sebagainya, pandangan Ibu tentang keberlimpahan itu seperti apa? Keberlimpahan itu artinya sehat juga dalam diri kita, kemudian kita tidak ada batasan untuk memberikan bantuan kepada siapapun. Artinya dengan apa yang kita miliki, kita manajemen supaya kita bisa membantu, membahagiakan orang lain sih. Kalau dari segi spiritual yang lain yang Ibu suka dari yang Pak Niko sampaikan? Dengan iman, yaitu harus sholat tahajud. Kalau Betul, pagi ya. Kalau sholat tahajud kan tidak ada batasan waktu. Betul. Nah, kalau di Pak Niko, saya tepat jam 3. Tapi tetap doa itu dilakukan. Ya. Saat doa penciptaan itu apakah Ibu mengharapkan keajaiban? Ya, ada juga pengharapan keajaiban. Lalu saya doakan itu malah mohon keajaiban. Keajaiban yang seperti apa? Keajaiban artinya apa yang saya inginkan itu bisa terwujud dengan nyata dan segera. Begitu. Tapi apakah Ibu terus menerus berdoa harus terwujud, harus begini atau seperti apa? Enggak begitu juga. Kalau sudah kita berharap itu kita serahkan. Sekali ikhlas tanpa mengharapkan dengan segera pun tidak apa. Tapi tetap kita doakan. Jadi ibaratnya enggak gundeli terus ya. Jadi setelah berdoa ya sudah lepas ikhlas begitu ya. Oke. Harus begini tidak. Cara dan waktunya urusannya tunai. Nah. Oke. Tapi untuk yang doa itu apakah Ibu ada kiat khusus? Jadi sebelum berdoa harus sikapnya seperti apa? Kita juga menjalani hidupnya seperti apa? Itu apakah ada? Kalau sikap saya kalau orang berdoa ya Mas. Ya, untuk hatinya sendiri apakah harus disiapkan khusus? Ya, yang jelas harus khusyuk kan Mas. Tidak ada yang mengganggu, istilah tidak
terganggu lah dengan apapun, kita harus busuk di dalam berdoa. Iya. Sulit nggak Bu? Sebetulnya nggak sulit juga, kalau terbiasa kan nggak sulit juga. Sulitnya itu hanya kadang-kadang kita baru bepergian kemana tapi juga bisa dilaksanakan. Bangun jam 3 itu yang lain hati. Ibu lakukan doa itu sendiri atau Sendiri. pernah ditanyain kenapa bangun jam 3, ngapain? Nggak ada. Ibu mendoakan anak-anaknya. Anak-anak saya itu setiap ada dia punya apa ya Mas? Punya kelebihan atau bisa bisanya naik jabatan atau gajinya naik, itu langsung WA ke saya, Ibu terima kasih doa-doanya. Begitu. Dia selalu ingat doa orang tuanya ya. Iya. Keberlimpahan itu nggak hanya bicara tentang uang. Iya, tuh. Tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi termasuk berbicara tentang iman. Berlimpah iman itu, kalau punya uang enggak berlimpah imannya. Jadi pelit. Kalau dipinjam nggak kembali, saya baru berjalan dan begitu dia akan membawa teman Tuhannya dekat kepada saya. Oke. Penciptaan Ibu untuk selanjutnya apa ini kalau boleh tahu? Penciptaan saya selanjutnya mohon kepada Tuhan saya bisa menunggui anak cucu saya dalam menikahkan anak cucu mereka. Oke, berarti Ibu menciptanya selalu sehat, baik diri Ibu maupun semua keluarga Ibu ya. Ini terbukti apa Mas? Saya mencipta sehat dan saya sudah dianakiat dari tetangga-tetangga saya yang selalu mengatakan Bude itu kok gak pernah sakit. Bude selalu sehat. Karena memang saya Bude capek semua dari kecil sampai besar itu. Pernah cerita tapi pernah membagikan. Ini saya sehat karena ini. Belum, tapi hanya sebagian kecil yang ini begini. Ini sudah ada yang ikut tuh. Kan tidak semua bisa kita serikan kan Mas. Betul. Ada gangguan enggak Bu selama doa 21 hari itu? Lancar saja. Karena Ibu sudah biasa juga ya di satu sisi. Cuman dari ketika Pak Niko sampaikan bahwa doa yang mencipta itu, apakah sempat ada penolakan dari Ibu? Ini kok konsep doanya lain? Enggak, itu karena mungkin saya nggak percaya gitu ya. Karena saya sudah yakin percaya sama Pak Niko itu nggak ada penolakan di sana. Cuma kadang menyaring saja harus bagaimana saja. Ya. Tapi nggak ada penolakannya dulu tuh. Enggak. Oke, lalu apa ya? Mungkin pesan Ibu kepada, sama seperti yang lain tadi, pesan Ibu kepada sesama yang sudah purna tugas terkait dengan ajaran-ajarannya Pak Niko. Kalau yang tadi kan bapak-bapak yang lain kan sudah menyampaikan tentang segi keberlimpahannya. Kalau secara spiritual mungkin Ibu ada pesan khusus? Ya, pesan khusus buat semuanya. Jangan lupa kita selalu mencipta, berdoa untuk mencipta apa yang kita inginkan. Jadi setiap hari tanpa ada senggang waktu kita harus selalu memuji Tuhan, menunjukkan syukur kebahagiaan pada Tuhan dengan mencipta rutinitas kita. Kalau jam 3 diharapkan itu bisa rutin jam 3 terus. Kalau jam 2 ya mari kita bangun begitu. Oke, terutama yang saya maksud masalah spiritualnya yang Ibu bagikan ke orang pernah? Pernah gitu. Pernah dan panggil menbujuk gitu. Tidak sudah kalau begitu kan kita nggak bisa mangsal. Sebagian. Ya mereka memang belum terbuka ya wawasannya ya. Oke. Saya itu kenal Pak Niko itu sejak melihat YouTube di Kalimantan Mas. Justru di Kalimantan itu selama 2 tahun aku mempelajari YouTube-nya itu, ternyata loh kok di Solo. Saya kan begitu Mas, kenapa saya harus ke Kalimantan dulu ketemu dengan YouTube-nya Pak Bos Niko. Kalau dulu di Solo kan teman-teman saya sudah berkelimpahan semua melalui Dinasti Nusantara Group. Terima kasih Mas Birto juga Mas sekalian bisa bertemu, artinya memantapkan apa yang telah diceritakan oleh saudara-saudara kita itu. Memang ajaran Pak Niko di kelas kehidupan datang itu memang saya nyantrik istilahnya dengan Pak Niko itu. Berbulan-bulan yang datang itu masalahnya apa, kemudian bagaimana solusinya
dengan yang disampaikan Pak Niko ke yang bermasalah itu. Nah itu saya pelajari Mas. Terus akhirnya saya ditanya, Pak Bambang berapa gajinya? Ya gaji itu cuma 5 juta Pak, ditambah dengan Serdas 5 juta ya 10 juta. Lah Pak Bambang ingin gaji berapa? Ya 50 juta cukup. Sudah cukup 50 juta. Iya, enggak yang banyak lagi. Lah gimana Pak caranya? Ya itu Mas, disuruh menulis 55 kali selama 5 hari. Nah tulisan saya apa? Tidak hanya 50 juta justru Mas Birto. Yang saya tulis, Tuhan hari ini aku bahagia dan mengucap syukur punya penghasilan sebesar 500 juta per hari. 500 juta per hari Mas Birto. Kenapa harus kecil-kecil? Wong bisa kok. Dan Tuhan mengizinkan kok. Sudah menyediakan rezeki melalui alam semesta ini. Akhirnya saya nekat dengan itu. Pak Niko juga, lah Pak Bambang merasa nyaman enggak dengan yang 500 juta itu? Begitu tuh Mas Birto. Nyaman, ya sudah kalau sudah nyaman dilanjutkan. Dan sekarang sudah tertulis itu, ini meskipun dalam 1 bulan Mas Birto, belum sehari, menuju 500 juta per hari kecil sebetulnya. Tapi itu perlu proses mental yang luar biasa. Karena kalau orang kaya itu tidak punya mental, akhirnya salah jalan ke yang negatif-negatif. Apa yang terjadi Mas Birto ketika saya berbagi dengan orang-orang sesuai dengan arahan Pak Bos itu, kalau ingin kaya ya berkaya orang lain, kalau ingin sukses ya sukseskan orang lain, kalau ingin bahagia ya bahagiakan orang lain. Nah itu Mas Birto, maksud saya ketika sudah berkelimpahan itu juga seperti yang disampaikan Pak Bos. Maka dalam hal ini saya proses mental untuk yang berbagi yang positif. Saya tulis 500 juta per hari, sekarang sudah terwujud 1 bulan 500 juta. Di rekening BCA itu perputaran saya juga nggak nyangka Mas Birto. Apa yang tidak bisa terjadi? Dinasti Nusantara Group itu sudah menyediakan kailnya, sudah menyediakan kolamnya, sudah menyediakan ikannya Mas. Kalau sampai nggak berkelimpahan, Dinasti Nusantara Group itu orangnya yang tidak niat berkelimpahan. Itu Mas Birto. Kan ladang sudah disiapkan, ikan ada, kolam ada, kail ada. Nah itu terjadi, maka kalau ini sudah terjadi setiap hari pun nanti akan terjadi Mas Birto. Bahwa purna tugas itu mungkin untuk kebanyakan orang sesuatu yang menakutkan. Karena setelah ini aku mau ngapain, mau kemana, ya kan? Cuman Bapak dan Ibu ini semua sudah membuktikan bahwa dengan pendampingan di Dinasti Nusantara Group, baik spiritual maupun finansialnya, terbukti bahwa memasuki masa purna tugas itu bahwa malah justru semakin kita bisa berbagi, ya kan? Semakin bisa berbagi, punya waktu lebih sejahtera dan juga menjadi saluran berkat untuk orang lain. Iya.